David Ozora hilang ingatan, sang ayah berapi-api tegaskan balas pelaku yang menyakiti putranya. Di dalam pasal penganiayaan itu kan ada tingkatan, ada penganiayaan berat, penganiayaan ringan. Nah ini kan kalau kami sudah lihat langsung, ini penganiayaan bukan cuma berdasarkan keterangan dokter, tapi kami kan melihat langsung kondisinya sudah membaik, saturasi pernapasan sudah baik, tensi juga udah normal, tetapi tetap itu penganiayaan berat. Sudah ditimpakan kepada kami, proses itu kami akan tetap menawarkan apakah ini akan dimaafkan secara yuridis hingga dapat dilakukan proses tadi, RJ, Restoratif Justice. Kalau memang korban tidak menginginkan, ya itu proses jalan terus. Beberapa hal yang disampaikan oleh Kajati. Yang pertama terkait bagaimana terkait restitusi dari pihak korban, karena ini akan dibahas secara mendetail pada saat persidangan dan dimuat dalam tuntutan. Yang kemudian pada saat melihat David, kita lihat juga ya pada saat itu Kajati sangat tersentuh, sangat bahkan sampai menangis dan menyatakan bahwa ini jelas-jelas penganiayaan berat dialami oleh David ini dengan ancaman sampai 12 tahun penjara. Ini ada wacana terkait restoratif justice, itu sangat tidak masuk akal. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan tidak semua pelaku anak. Kalaupun salah satunya ada pelaku anak, itu disebut dengan diversi. Itu pun terkait dengan ancaman pidana yang di bawah 7 tahun. Yang meminta posisi daripada korban. Menanyakan di mana korban berada. Kemudian yang kedua, juga minta Sherlock. Ketiga, mengajak agar turun ke bawah. Yang keempat, memberikan HP kepada tersangka MDS ini, seolah-olah bahwa itu AG yang memegang HP untuk turun ke bawah. Nah ini dalam merupakan salah satu unsur daripada 56 KUHP ataupun 76C. Jadi memberikan bantuan, kemudian memberikan sarana, kesempatan, pembiaran dan sebagainya. Ayah David Ozora, yakni Jonathan Latumahina, mengaku bersyukur mengetahui putranya sadar dari koma. Meski begitu, David Ozora dinyatakan telah kehilangan ingatannya imbas aksi penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Atas hal tersebut, Jonathan Latumahina hingga kini belum melupakan aksi keji yang dilakukan Mario terhadap putranya. Dilansir dari wartakotalive.com, Jonathan Latumahina mengaku bakal membalas perbuatan pelaku yang terlibat dalam aksi penganiayaan. Diketahui, Jonathan tampak menyampaikan perasaannya terkait kondisi sang putra di akun Twitter pribadinya. Dalam cuitannya, Jonathan mengaku rela putranya tak mengingat kejadian apapun, termasuk perihal insiden penganiayaan. Jonathan turut mendukung perjuangan anaknya dalam perjalanan barunya usai menjadi korban perilaku keji Mario. Aku rela kamu tidak pernah mengingat apapun, terutama malam itu. Jangan pernah kamu ingat apapun, berjuang untuk hal baru nak, kata Jonathan. Biar aku saja yang mengingat itu dan membuat mereka yang sakiti kamu tahu dan paham apa itu ikatan darah, sambungnya. Diketahui sebelumnya, kondisi David Ozora sempat dinyatakan koma selama beberapa hari di Rumah Sakit Mayapada, Setiabudi, Jakarta Selatan. Kala itu perasaan Jonathan Latumahina sangat campur aduk, yakni merasa geram, marah dan sedih saat melihat David mengalami kejang-kejang selama 2 hari berturut-turut setelah kejadian penganiayaan. Kendati demikian, kini kondisi David Ozora sudah membaik. Menurut sang ayah, perkembangan positif tersebut diakuinya berasal dari doa seluruh pihak yang prihatin terkait kejadian yang dialami putranya. Mohon maaf tidak bisa menjawab satu persatu, David hari ini sudah semakin baik kondisinya. Memang belum sadar, tapi respon gerak, pendengaran dan penglihatannya sudah mengalami kemajuan yang luar biasa, terang Jonathan. Itu karena doa-doa dari teman semua, karena memang kemajuan ini di luar perkiraan, pungkasnya. Polda Metro Jaya menyatakan berkas perkara Agnes selaku anak berkonflik dengan hukum dalam kasus penganiayaan David dinyatakan lengkap atau P21. Setelah dinyatakan lengkap, berkas AG beserta barang bukti akan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dengan demikian, AG akan segera menjalani sidang. AG akan menjalani persidangan lebih dulu ketimbang 2 tersangka lainnya, yakni Mario Dandi Satrio dan Sane Lukas.